Baik, kemarin kita sudah menyinggung sedikit terkait sistem number, ya karena waktunya kemarin tidak cukup, kita lanjutkan yang sekarang. Jadi sistem number ini nanti kita berguna pada waktu kita mau menggunakan terkait dengan IP address ya, IP address versi 4 dan IP address versi 6, terutama untuk proses subnetting dan lainnya. Nah, kita masuk ke ini ya, notasi. Jadi kalau dalam notasi radix atau basis ya, ini basis 10 ya, basis 10 itu ini posisinya. Jadi ini posisi digitnya ya, kemarin posisi digitnya. Digit ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ya. Ini ke 0, ke 1. Jadi kalau yang awal ya, ini kalau di radix 10 atau basis 10, yang awal ini disebut satuan. Ya. Kemudian yang kedua itu puluhan, ya. Kemudian kedua ratusan, yang ketiga adalah ribuan. Ya. 10 pangkat n, ya. 10 pangkat n tergantung dia posisinya ada di mana. Nah, maka disebut adanya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, untuk basis 2 pun sama, ya. Kita menggunakan ini, ya. Itu ada, kalau di IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit ya. 32 bit yang masing-masing nanti dibagi menjadi 8 bit atau sering disebut oktal ya. Disebut oktet ya, oktal atau oktet ya. Nah, ini untuk basis 2 posisinya seperti ini ya, sama dengan 2222 ya, tergantung posisi angkanya, posisi ke awal 0, 1 dan sebagainya. Jadi tinggal di pangkatkan saja, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sehingga terjadi hasilnya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, dan 28. Ini desimalnya ya, desimalnya. Nah, ini ya seperti ini ya, proses konversinya, misalkan 168 ya, atau ini ya, dari biner ke desimal, ya tinggal dimasukkan ke apa namanya, ke tabelnya, ya sesuai dengan posisinya ya 110000 dan sebagainya ada 192 ya. Oke. Ini konversi yang pertama adalah konversi dari biner ke desimal ya. Contohnya dia bisa menggunakan ini ya. Atau sama seperti ini ya. Konversi dari biner ke desimal ya, itu bisa melalui cara yang seperti ini. Ya. Berarti tinggal posisinya. Untuk biner ke desimal itu pasti menggunakan 8 digit ya, karena ini digunakan dalam proses IP address, maka dia menggunakan 8 digit angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oleh karena itu pangkatnya dimulai dari 7 ya. Akhirnya adalah 0. Jadi 1 kali 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, 0 kali 2 pangkat 5, 0 kali 2 pangkat 4, kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 1 kali 2 pangkat 7, 128. Ya, 1 kali 2 pangkat 6, 64. 0 kali ini, 00 semua hasilnya 192. Ya. Atau sama seperti ini ya, sama yang di tabel tadi. Anda susun tabelnya seperti ini. Ya, ini angka desimalnya. Ya, kemudian binernya tinggal dimasukkan saja. Di sini 1, 1, yang lainnya 0. 1, 1, 0 semua. Ya, tinggal dilihat 64 ditambah 128. Hasilnya adalah 192. Mudah ya, ini nggak ada masalah ya. Gampang ini ya. Sama ya. Tinggal nanti dirubah saja. Ya, kemudian dari desimal ke biner ya. Dari desimal ke biner ya prosesnya ini contohnya lagi ya. Ini 111, satunya tinggal dimasukkan ya, 00 dan sebagainya tinggal di ini 1 ya. Yang angkanya 1 ditambahkan ya, yang nilainya 1 ditambahkan ya. Ada hasilnya 230 ya. Nah, kemudian kalau dari desimal ke biner
cara yang paling tradisional adalah membagi dengan 2. Membagi dengan 2 sehingga sisanya nanti antara 0 dan 1. Ya, dibagi dengan 2 ya. Jadi dibagi dengan bilangan 2, sisanya antara 0 dan 1 ya. Antara 0 dan 1. Contoh misalkan di sini 192 ya, 192 itu dibagi 2 hasilnya 96. Sisanya 0. Karena apa? Pas ya. Sisanya pas. Kemudian 96 ya. Ini seperti ini ya. Ya. 96 dibagi 2 hasilnya 48 ya. 48 sisanya 0 ya. Ya, sama 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 ya. 24 pas berarti sisanya 0. Ya, kemudian 24 ini dibagi 2 ya, hasilnya 12 pas sisanya 0 ya. Sisanya 0. Kemudian 12 ya dibagi 2 hasilnya 6 juga pas berarti ya. Sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama juga hasilnya 3, sisanya 0 karena pas habis ya. Kemudian 3 dibagi 2 ya, 3 dibagi 2 hasilnya 1 ya. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya berapa? 1 karena 1 kali 2 2. Ya, berarti sisanya 1. Kemudian terakhir 1 dibagi 2 itu tidak bisa, hasilnya 0 ya, tidak bisa dibagi, sisanya adalah 1. Jadi dibagi dengan bilangan 2 sampai nanti hasilnya 0 ya. Sebelum hasilnya 0 berarti masih bisa dilanjutkan lagi prosesnya. Jadi kalau prosesnya sudah sampai hasilnya 0 ya, sisanya hasilnya 0 baru proses berhenti. Nah, cara menulisnya adalah dari bawah ke atas ya, 110000 ya. 110000 dan sebagainya. Ya, ini berarti 192 itu sama dengan 11000000. Ya, binernya. Nah, begitu juga contohnya ya. Ini IP-nya ya. Berarti nanti di sini IP-nya ya. Ini IP-nya. IP dalam bentuk binernya ya. Seperti ini ya. Sama tinggal titik ya, dipisahkan titik. Nah, sama 168 juga sama. 168 dibagi 2 hasilnya 64 ya. Nah, 84 pas ya, 84 pas sisanya 0. Kemudian 84 dibagi 2 itu 42 pas juga sisanya 0 ya. Kemudian 42 dibagi 1 bagi 2 21. Sisanya 1 karena 2 kali 10 20 berarti sisa 1. Kemudian 10 dibagi 2 ya. Itu 5. Sisanya 0 ya, ini sisanya 0. Keliru tadi ya. Karena pas ya. 101 0 berarti 1010. Nah, kemudian 5 dibagi 2 ya, 5 dibagi 2 hasilnya 2. Hasilnya 2 ya, sisanya 1 karena 2 kali 2 itu kan 4 ya. Berarti 4 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya, sisanya 0 karena pas, kemudian 1 dibagi 2 sisanya hasilnya 0, sisanya 1. Nah,
Jadi hasilnya sama, dibaca cara nulisnya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari desimal ke biner? Gampang ya ini ya. Jadi dibagi dengan 2, sisanya antara 0 dan 1. Ini. Ya. Kemudian desimal ke biner tadi sudah ya, desimal ke biner ini ya, dibagi ya. Nah, kemudian IP address ini ya. Jadi sama, jadi masing-masing dikonversikan ke biner. Ya, terdiri dari 8 oktet ya ini ya. Nah, ini namanya oktet karena terdiri dari 8 digit. Ini 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet. Terdiri dari 32 bit address. Ini semuanya 32 bit ya. 8, 8, 8, 8, 32. Karena IPv versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Nah, kemudian dari heksadesimal ini nanti akan digunakan dalam proses IP address versi 6. Ya. IPv address versi 6 ya. Itu angkanya itu dari 0 sampai F ya. Jadi dari 0 sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, bukan 10 ya. 10 itu bisa jadi nanti 1, 0, ya, 1, 0 biner, ya, nanti dikira 1, 0 atau 1 dan 0, ya. Heksadesimal itu berbeda dengan 1 dan 0 desimal, berbeda dengan 1, 0 biner. Ya. Jadi tidak sama. Desimalnya 1, 0, kemudian binerinya 1, 0, dengan heksadesimal 1, 0, itu beda. Ya, jadi tidak sama ya. Tidak sama. Jadi makanya di sini 10 ya, 10 ya. 10 itu dia diganti dengan huruf 11 huruf A ya, 10 itu A, kemudian 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Jadi 0 sampai 15 atau F ini ya. Nah, ini IPv versi 6 dia mempunyai 128 bit ya, yang masing-masing nanti terdiri dari 4 bit heksa. Ya. Nilai maksimalnya 000 atau FFFF ya. Nah, masing-masing ini ya, masing-masing bit ini ya, masing-masing bit ini terdiri dari 1 2 3 4 ya. 16 digit ya. 4 digit heksadesimal ini sama dengan 16 digit biner. Ya, 16 digit biner. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 16 ya. 128. Ya, 128 digit. Nah, ini proses penulisan IP address ya, versi 6 nanti akan kita bahas sendiri. Ya. Nah, proses konversinya sama ya. Dari desimal ke heksa. Kalau dari desimal ke heksa sama ya. Sama seperti yang biner tadi, cuma dia dibagi ya, dibagi dengan 16 ya. Hasilnya sisanya ya dari 0 sampai F ya. Dari 0 sampai F. Contoh di sini 63 ya. 63 desimal mau dirubah ke dalam heksadesimal. 63 dibagi 16 ya, 63 dibagi 16. Itu hasilnya 3. Ya, hasilnya 3. Kok bisa 3? Bagaimana? Ya pakai kalkulator aja ya. 63 dibagi 16. Ini. Bulatnya adalah 3.
Ya, 3. Kita ambil yang bulat. Sisanya berapa sih? Ya tinggal dikali aja. 16 dikali 3 berapa? 48. 48. Oh, 63 kurangi 48. 15. Sisanya 15. Atau F. Ya, 15 itu F. Nah, kemudian 3 dibagi 16, sisanya 0. Ya, 0 ya. Sampai. Jadi ini sama seperti yang biner tadi. Heksa ke biner. Dibagi sampai sisanya 0. Hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Kalau sudah hasilnya 0 berarti proses berhenti. Kalau belum 0 berarti masih ada prosesnya. Ya, sisanya 3. Ya, sisanya 3. Jadi ini sisa ini apa namanya? Ini sendiri ya. Istilahnya bilangannya itu sendiri, ya. Ya, ini. Jadi kalau sisanya 0 berarti apa namanya hasilnya 0, sisanya adalah bilangan itu sendiri. Hasilnya ada sama bacanya dari atas, nulisnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. 3F16. Hasilnya seperti itu. Nah, sama juga ini contohnya 683 ya. 683 ya, 683 dibagi 16 itu 42 ya. Ini ya. Kalkulatornya tadi mana? Kalkulator. Ya. 683 dibagi 683 dibagi 16. Hasilnya 42. Ya, bulatnya 42. 16 dikali 42 672 ya. 683. Nah, sisanya 11. 11 itu apa? B ya, B. 11 itu B. Ya. Nah, kemudian 42 ya, 42 dibagi 16. 42 dibagi 16. 42 dibagi 16 ya di sini ya. 42 dibagi 16. Oh, 2 ya, 2. Hasilnya 2. Sisanya berapa? 16 dikali 2 itu 32 ya, dikurangi 42. Oh, sisanya 10 ya. Sisanya 10 ini. Nah, baru kemudian 2 dibagi 16 nggak bisa, 0. Sisanya 2. Cara membacanya sama. Ya, menulisnya dari atas dari bawah ke atas. Jadi 2AB ya. Ini yang desimal ke heksa. Dibagi dengan 16 sisanya dari 0 sampai F. Ya, antara 0 sampai F. Nah, ini ya, prosesnya sama. Nah, jadi heksadesimal terdiri dari basisnya 16 ya, terdapat 16 simbol dari 0 sampai F tadi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya merubah dari heksa ke desimal? Ya, dari heksa ke desimal. Ini prosesnya sama seperti ini ya. Ya, kita bikin tabel posisi seperti yang basis 2 tadi. Ya. Cuma ini diganti dengan 16. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Karena dia terdiri dari 4 digit ya, 4 digit heksadesimal. Tadi IP address itu kan 4 digit heksadesimal ya di sini ya. Nih. 4 bit ini ya. Terdiri dari 4 digit, 4 digit. Ya, 4 digit ini. Nah, jadi nilai tertinggi nanti, nilai tertinggi dari IP versi 6 itu 4 ini ya. 4096. Ini simbolnya ya tadi sudah.
Nah, bagaimana merubah dari heksadesimal ke desimal? Ya, sama seperti tadi. Ini dari heksa ke desimal. Ya, kita menggunakan patokannya tabelnya seperti ini ya. Sama seperti yang biner tadi, kita menggunakan patokannya tabelnya ini. Ya, menggunakan patokan tabelnya ini. Ya. Ya, patokan tabelnya ini. Kalau yang heksa, ya ini, patokan tabelnya ini. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ya posisinya. Misalnya 3F basis 16, ya berarti ya F3. 3 kali 16 ditambah 1 kali F. F itu berapa? 15. Ya. Ini 48 kali 16, sama dengan 63. Ya, 63. Kemudian 2AB, sama dimasukkan, tinggal dimasukkan ke posisinya. 2AB, berarti di sini 2 kali 256, A kali 16, B kali 1. A itu 10, B 11 ya. D 512 ditambah 160 sama ditambah 11 sama dengan 683. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk konversi dari biner ke desimal, desimal ke biner, heksa ke desimal, heksa ke biner, heksa ke desimal, desimal ke heksa? Enggak ada ya? Belum. Pak, bagaimana kalau dari biner ke heksa? Kalau dari biner ke heksa bagaimana? Ya, dirubah dulu dari desimal, dari biner ke desimal, kemudian desimal ke heksa. Seperti itu. Ya. Jadi dirubah dulu ke bentuk desimal, binernya ke dalam bentuk desimal, baru kemudian desimalnya dirubah ke dalam bentuk heksa. Dalam bentuk heksa. Oke, ini sudah selesai ya untuk number system. Jadi ini nanti akan digunakan di IP address. IP address versi 4 itu menggunakan biner, IP address versi 6 itu menggunakan heksa. Menggunakan heksa. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu tentang data link layer. Oke. Data link layer ini adalah layer kedua, ya, layer kedua di dalam model OSI. Jadi yang kita bahas di sini ketika kita membahas tentang layer-layer yang digunakan adalah layer model OSI, ya, layer model OSI. Ya, layernya model OSI yang terdiri dari 7 layer, ya. Nah, data link layer di sini nanti bagaimana sih apa namanya yang dilakukan di dalam data link ini, ya. Data link layer ini dia fungsinya digunakan untuk proses ya apa namanya komunikasi ya. Komunikasi antar protokol yang ada di atasnya dan di bawahnya. Jadi menjembatani ya. Kalau di dalam layer 2 ini data itu dirubah pada waktu proses enkapsulasi itu dirubah menjadi frame. Ya. Dirubah menjadi dalam bentuk frame. Ya. Kemudian mengatur kontrol bagaimana data itu ditempatkan dan diterima di media. Intinya tadi dirubah dalam bentuk frame ya, dirubah dalam bentuk frame, kemudian merubah antara frame, apa namanya, mengatur proses pertukaran antara frame dari endpoint ke network media, ya, kemudian menerima data yang sudah dienkapsulasi, ya, terutama tadi dari layer 3, paket-paket. Jadi kalau layer 3 itu kan network layer itu kan dia datanya berupa paket, ya. Masuk ke layer 2 itu dirubah dalam bentuk frame.
Kemudian kalau masuk ke media nanti dirubah dalam bentuk bit. Ya. Kemudian mendeteksi kalau adanya frame ataupun data yang korup. Ya. Mendeteksi dan menolak data-data yang korup. Ya. Nah, dia ada di sini. Ya. Di dalam aplikasi ini kan data, ya, data. Ya, datanya masih data dari apa namanya? Ya, data user ya. Ya, kemudian di sini dalam bentuk apa namanya? Paket ya. Di network layer paket, di sini dalam bentuk frame. Terakhir nanti dalam bentuk segmen. Ya. Nah, komunikasi yang terjadi ya pada dasarnya komputer ataupun host ataupun perangkat-perangkat yang terhubung di dalam jaringan itu pada dasarnya dia sudah bisa berkomunikasi. Cara berkomunikasinya menggunakan media layer 2 ini. Ya. Media layer 2. Data link layer ini, ya data link layer itu nanti bagiannya dia ada 2 sublayer lagi, yaitu LLC dan MAC atau kita sering sebutnya MAC. Nah, MAC ini mempunyai alamat. Nah, alamat MAC inilah yang digunakan untuk proses komunikasi perangkat-perangkat yang terhubung di dalam jaringan. Walaupun IP-nya beda, ya itu nggak masalah. Dia tetap bisa berkomunikasi selama dia terhubung dalam satu jaringan. Ya, jadi hati-hati. Kalau ini IP-nya beda, wah nggak bisa connect. Siapa bilang? Kalau komunikasinya menggunakan layer 2, menggunakan MAC address-nya, itu bisa. Ya. Nah, jadi ini biasanya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh penyusup ya di dalam suatu jaringan itu menggunakan MAC address. Ya, dia tidak menggunakan IP. Ya, dia tidak menggunakan IP, tetapi menggunakan MAC address perangkat yang sudah masuk di dalam jaringan itu. Jadi istilahnya MAC address-nya diduplikat, ya, duplikasi IP address. Jadi selama IP address-nya dia diterima di jaringan, maka dia bisa masuk. Walaupun IP-nya berbeda-beda, selama dia menggunakan apa namanya MAC address, itu tetap bisa. MAC address itu apa namanya fisik ya, alamat fisiknya. Ya. Nah di sini ya, data link ya, itu ada LLC supplier. LLC supplier itu dia menangani proses pertukaran data dari data link ini ke network layer. Ya. Jadi data network layer itu kan bentuknya paket ya, datanya berupa paket. Nah dari paket ini masuk ke sini, ya, diterima di sini. Nah dari sini nanti dirubah menjadi dalam bentuk frame. Ya. Setelah dalam bentuk frame dirubah, dia masuk ke MAC ini ya. Nah dari MAC ini ya frame-frame tadi akan dirubah menjadi bentuk segmen. Ya, sebelum masuk ke fisik ya. Masuk ke lapisan fisik, dia dirubah dalam bentuk segmen ya. Nah, nanti di fisik ini dia akan berubah menjadi bit ketika masuk melalui media transmisi, melalui kabel maupun yang tanpa kabel. Ini ya. Ya, dari fungsinya LLC dia berkomunikasi dengan layer yang ada di atasnya, network layer ini intinya di sini, menerima data dalam bentuk paket, ya, menerima data dalam bentuk paket, ya. Kemudian paket-paket data tersebut dikirimkan ke MAC supplier MAC-nya ini, ya. Nah dari MAC ini nanti merubah data yang bentuknya paket tadi dirubah menjadi bentuknya frame. Ya, jadi frame itu dirubah di sini. Kemudian dalam bentuk frame ini nanti dirubah ke segmen. Itu masuk ke layar fisiknya. Nah ini ya, di sini tugasnya MAC address. Ini alamat fisik, merupakan alamat fisik dari NIC kartu jaringan. Ya, yang tugasnya mengirim dan mengerima data. Ya. Nah di sini tanggung jawabnya
MAC supplier ya dalam enkapsulasi data itu adalah frame demilitating. Demilitating di sini adalah membagi frame ya, membagi frame ya, dan memberikan identitas ya, memberikan identitas. Jadi data-data yang tadi itu dibagi ya, dibagi-bagi. Data A misalkan itu mulai dari frame ini ke frame ini. Data B dari frame ini mulai frame ini. Nah, kemudian di MAC layer ini, MAC supplier ini dia juga memastikan bahwa ada pengalamatan ya. Pengalamatan itu untuk istilahnya dari sumber ke tujuan. Alamatnya menggunakan alamat fisik ya. Alamat yang MAC tadi, MAC address, alamat fisik bukan IP ya. Kemudian mendeteksi error ya. Mendeteksi error juga di situ kalau ada data yang kurang, korup dan sebagainya nanti akan dikembalikan datanya. Ya. Jadi sebelum diproses ke layer di atasnya ya itu dideteksi dulu ada data yang korup atau tidak. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah memastikan akses ke media. Ya, jadi layer 2 ini dia memastikan bahwa media-media itu bisa terakses dalam proses pertukaran data. Ya, jadi yang menangani bahwa ini data ini connect ya, connect atau tidak, ya itu yang menginformasikan adalah ini lapisan ini, ya. Oh di sana lagi down. Oh ini sudah nyambung. Oh di sana ditolak. Nah itu yang memastikan adalah ini data linknya ini, ya. Nah, layer 2 ini biasanya dia berupa hub ya atau switch. Ya, layer ini biasanya berupa hub atau switch yang mengatur controlling ya data. Nah, ini contoh apa namanya? Router ya dalam proses apa namanya? Pertukaran data. Nah, ini tadi paket IP ya. Kemudian paketnya di sini dari apa namanya? Ada header-nya, ada trailernya. Ya, jadi nanti data link layer ini ada komponennya sendiri. Ya, ada header, ada data, ada trailernya. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah kemudian standarisasi ya. Data link ini ada standarisasinya. Jadi ya intinya sama sih proses standar apa namanya standarisasi data link ini. Ini adalah standarisasi untuk hardware-nya ya. Karena data link layer ini dia ada di hardware. Ya, hardware-nya apa? NIC, Network Interface Card, ya. Baik yang untuk kabel maupun yang tanpa kabel. Nah, untuk apa namanya? Standarnya itu ada IEEE itu yang biasanya digunakan untuk apa namanya? Hardware-hardware yang sifatnya wireless, ya. Kemudian ada ITU, ada ISO, kemudian ada ANSI, ya. Ini adalah logo-logonya, IEEE, ANSI, ISO, dan ITU. Ya. Kemudian topologi. Nah ini ya, ini prinsip dasar untuk topologi. Topologi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan terdahulu, itu ada dua macam, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Ya, topologi fisik dan topologi logik. Ini yang perlu dipahami. Ya, kenapa? Jangan sampai nanti ketika Anda membuat skripsi terkait jaringan, Anda salah dalam menggambar topologi. Ya. Topologi fisik ini adalah topologi yang digunakan untuk mengidentifikasi koneksi secara fisik antara end device dan intermediary device. Ya. Topologi secara fisik ya, secara fisik. Jadi misalkan
klien ya, klien misalnya kan komputer A ini dicolokkan ke switch nomor port nomor 1. Switch yang rak ke 1, port nomor 1. Nah, ini adalah koneksi secara fisiknya. Ya. Oh, switch ini switch yang digunakan untuk koneksi apa namanya? Ruang A ini berada di apa namanya? Ruangan server rak nomor sekian. Nah, itu fisiknya. Jadi tempat secara fisik, ya. Nah, kemudian kalau topologi logik itu terkait apa namanya? Identifikasi secara virtual. Ya, terkait dengan IP address-nya, kemudian interface yang digunakan, ya. Nah, ini contohnya nanti bisa di ini ya. Nih, topologi fisik itu seperti ini. Jadi di ruang server. Nah, ini ya. Ini tempat fisiknya ruang server. Itu ruangan nomor 2158. Isinya apa? Web server. Web server letaknya di mana? Rak nomor 2, susunan nomor 1. Email server itu rak nomor 2, susunan nomor 2. File server itu di rak nomor 2, susunan nomor 3. Nah, kemudian server-server ini nyambung ke switch 1. Switch 1 itu di mana sih? Rak nomor 1, susunan kedua. Ya. Nah, switch 1 ini nanti nyambungnya ke router. Router ini di mana sih? Rak 1, ya, susunan paling atas, nomor 1 misalkan. Kemudian router nomor ini juga terkoneksi ke switch 2. Switch 2 ini letaknya di rak 1, susunan ketiga. Nah, switch 2 ini nanti akan menghubungkan ke ruangan IT. Ruangan IT itu ruangan berapa sih? 2159. Nah, ini fisik ini. Secara fisiknya seperti ini. Oh, dari router nanti ke S3, S4, S5, S3 itu ada di ruangan 2124 rak nomor 1, susunan nomor 1, ya nanti akan koneksi ke ruangan kelas 1. Ya. Kemudian ada rak 1, susunan kedua ada S4, nanti koneknya ke kelas 2. Ya. Rak 1, susunan ketiga itu ada S5. Itu nanti akan terhubung ke kelas ketiga. Nah, ini adalah fisik. Kemudian yang logik, nah logiknya seperti ini. Ruangan server itu jaringan dengan IP address-nya 192.168.10.0/24. Ya. Itu ada web server, nanti misalkan 10.1, 10.2, 10.3, ya. Kemudian web server ini connect ke switch port di F01, email server di switch port F02, file server di switch port F03. Ya, kemudian switch 1 ini terhubung ke router menggunakan G01, switch 1 terhubung ke G02, ya, ke R1. Nah, jadi ini secara apa ya? Secara logik ya. Kemudian ada network 192.168.11.0 itu kan tadi network ruangannya IC, kantor IC. Kemudian di sini kelas 1 100 100.0, kemudian 101.0, 102 ini masing-masing ruang kelas. Nah, ini hanya terkait dengan IP address-nya, ya, jaringan. Bisa membedakan ya antara fisik dengan logik. Nah, nanti Anda jangan salah dalam membuat topologi. Ketika Anda membuat topologi jaringan yang ada di objek penelitian Anda misalkan. Topologi jaringannya rata-rata itu cuma apa yang gambar ada router apa namanya ada routernya, kemudian ada router, ya, ada router, kemudian hanya terkoneksi ke itu, ya, terkoneksi ke klien. Jadi kebanyakan hanya apa ya salah
yang membuat topologi itu ya. Jadi tidak bisa dibedakan itu topologi logik atau topologi fisik ya. Tuh, ya. Kemudian topologi untuk WAN ya. Itu ada point to point itu antara router dengan router ya. Ya, ini ada 2 endpoint ya, khusus ya. Kemudian ada hub and spoke ya, seperti ini, star masing-masing dihubungkan, dikonsentrasi, terkonsentrasi, tersentralisasi oleh satu ya, satu router. Kemudian mesh ini saling terhubung ya, semuanya saling terhubung. Semuanya saling terhubung. Nah, ini point to point ya. Point to point ini digunakan untuk mengkoneksikan secara langsung antara 2 node ya. 2 node. Ya. Ini terbatas ya. Ini hanya terbatas ya. Simple ya. Lebih cepat karena apa? Jalurnya ini. Tapi kelemahannya ketika jalurnya putus ya sudah, karena dia tidak mempunyai alternatif jalur lagi ya. Dia tidak mempunyai alternatif jalur. Ini ya, langsung dikirimkan ya. Kalau yang mesh tadi, nah ini yang mesh ini, kalau ada jalur yang terputus, dia masih mempunyai jalur redundan lagi. Ya, masih punya jalur redundan. Misalkan dari sini, dia mau ke sini, ini putus ya, dia masih bisa ke sini, masih bisa ke sini, bisa ke sini, ya masih bisa ke sini. Ya. Tuh. Cuman kelemahannya ya dia boros. Karena apa? Semua terhubung satu. Ini namanya boros. Kemudian topologi LAN, ya topologi LAN itu apa ya? Ada 2 yang awal ya, itu ada topologi bus, kemudian ada topologi ring. Ya, nah, ini contohnya seperti ini. Ini yang awal dulu, menggunakan kabel koaksial, menggunakan konektornya adalah konektor bayonet, ya, konektor koaksial yang jenisnya bayonet. Jadi ini kalau satu klien mati, maka semuanya ikut mati, tidak bisa connect lagi. Sama dengan topologi ring ini sama dengan topologi bus, hanya dia tertutup, ya muter. Ini sama, kalau yang satu putus, yang satu semua akan mati. Kemudian ada topologi star yang saat ini bisa digunakan, fleksibel dan sebagainya. Ini extended star. Nah, kemudian jenis komunikasi, ya, jenis komunikasi di dalam jaringan komputer itu ada 2. Itu yang namanya, yang pertama adalah half duplex communication, yang lainnya, yang satunya adalah full duplex. Ya. Half duplex communication ini adalah komunikasi di mana 2 node yang terhubung itu hanya bisa mengirim atau menerima dalam satu waktu. Ya. Jadi tidak bisa dua-duanya mengirim dan menerima pada satu waktu. Jadi yang satu ngirim, baru yang satu menerima. Yang satu menerima, yang satu ngirim. Secara gantian. Ya, contohnya adalah HT ya. HT itu kalau mau bicara kan satu-satu, tidak bisa barengan. Kalau barengan malah suaranya tidak terdengar. Ya, itu namanya half duplex. Nah, half duplex biasanya kalau di dalam jaringan itu komunikasi antara node dengan hub. Ya, hub ini adalah sama seperti switch, cuma ini sudah lama banget ya. Sudah lama banget. Jadi teknologi switch, awal switch ya, itu menggunakan hub. Kemudian kalau full duplex itu bisa mengirim dan menerima pada saat yang sama. Ya. Nah, ini ngirim, menerima, ngirim ya dalam satu waktu yang sama. Ini antara node dengan switch. Ya. Itu sudah full duplex, jadi lebih cepat. Ya. Kalau ini harus nunggu, yang satu ngirim, diterima dulu. Ya. Kalau ini pada saat ngirim bisa langsung menerima juga.
Kemudian akses kontrol metode, ya metode untuk akses kontrol. Jadi akses kontrol di sini digunakan untuk apa namanya, bagaimana sih cara apa namanya data itu bisa terkirim, ya terkirim, dapat dikirimkan dalam waktu yang sama. Itu ada dua metode. Yang pertama ada contention based access dan controller access. Contention based access ini multi akses ya, jaringan multi akses biasanya digunakan pada hal duplex ya. Contohnya tadi ya, hub ya menggunakan Ethernet hub ya. Ini ada dua jenis, CSMA-CD dan CSMA-CA. CSMA-CD ini digunakan pada apa namanya kabel ya. Kalau yang CSMA-CA ini di LAN, wireless LAN. Contohnya seperti ini ya. Kemudian controller akses, ini ada token ring dan ArcNet, ya, biasanya digunakan dalam media yang sifatnya full duplex. Ya. Jadi biasanya akses ini hanya digunakan untuk duplex, hal duplex. Ya. Intinya untuk mengatur proses pertukaran data. Ya. Untuk mengatur proses pertukaran data yang biasanya terjadi di half duplex, komunikasi jenis half duplex. Tapi sekarang kan sudah full duplex ya, karena menggunakan switch semua, jadi tidak perlu yang namanya bagaimana sih mengatur akses metodenya. Ya. Nah ini contoh prosesnya ya. Contoh proses dalam akses metodenya. Jadi mengirimkan, kemudian hub menerima, ya baru kemudian hub mengirimkan, ya mengirimkan ke tujuannya. Ya. Jadi istilahnya disimpan ke semua, dikirimkan ke semua. Nah kalau yang contention base atau CSMA-CA sama sih, cuma dia medianya wireless ya. Cuma medianya wireless. Jadi sebenarnya sama dengan ini ya. Ini menggunakan kabel, kalau ini menggunakan wireless. CSMA-CD itu medianya kabel, ya kalau CSMA-CA itu menggunakan wireless. Nah, kemudian frame, ya frame itu adalah data yang dikirimkan oleh data link. Ya. Jadi data itu ketika masuk ke layer data link, dia akan dirubah dalam bentuk frame. Nah, frame ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama header, yang kemudian data, yang kemudian ada trailernya. Nah ini, header. Jadi header ini isinya ada frame start, ya, kemudian addressing, ada type dan control. Ya. Frame start dan stop ini ya, frame stop ini digunakan untuk sebagai batas ya, batas frame-nya. Jadi misalkan data A ya itu akan dikirim, itu nanti akan ada nomornya, nomor 1 sampai 10 misalkan. Ini adalah miliknya data A. Frame 11 sampai 20 itu miliknya data B. Nah, seperti itu ya. Sebagai penanda batas data. Kemudian addressing di sini ini adalah source ya. Alamat sumber dan alamat tujuan. Nah, ini biasanya di sini nanti ada alamat MAC address-nya. MAC address sumber dan MAC address tujuan. Kemudian type ini layer 3 protokol. Protokol yang layer 3-nya itu jenisnya apa ya. Kemudian kontrol ya. Kontrol itu bagaimana cara mengontrolnya, prioritasnya dan sebagainya. Kemudian di sini ada data. Kemudian ada error detection ya. Error detection ini digunakan untuk apa namanya menginformasikan apakah data itu apa namanya datanya itu baik atau apakah datanya itu korup ya.
Nah, ini ya. Pengalamatan layer 2 itu seperti yang sudah saya sampaikan, itu pengalamatannya menggunakan MAC address ya. Jadi NIC, komunikasinya menggunakan NIC, bukan menggunakan IP. Ya, kalau IP itu kan layer 3, layer 2 menggunakan NIC. Jadi antara MAC address dengan MAC address, bukan menggunakan IP address. Jadi tidak menggunakan IP address. Nah, kemudian protokol yang digunakan dalam pengiriman data ya untuk yang LAN yang berkabel atau LAN kabel itu menggunakan Ethernet ya, menggunakan Ethernet protokol. Kemudian kalau yang wireless LAN itu menggunakan protokol WLAN ya, protokol WLAN protokol ya. Kemudian ada point to point, ada HDLC, ada frame relay, ada ATM dan X25. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Nah, ketika komunikasi ya antara node ini dengan intermediary device-nya itu secara wireless ya, komunikasi atau pengiriman frame-nya itu ditangani oleh protokol wireless ya. Nah, kemudian dari router ini, router ke ini kan secara point to point, maka ditangani menggunakan point to point protokol ya. Nah, dari sini ya antar router ini itu menggunakan HDLC ya. Nah, ketika router itu koneksinya melalui internet atau melalui awan itu menggunakan frame relay ya di sini ya. Menggunakan frame relay protokol ya. Nah, dari frame relay protokol masuk ke switch. Jadi switch ini kan dia Ethernet ya. Dia menggunakan Ethernet frame. Makanya dia menggunakan kabel ya, karena dia menggunakan kabel, maka dia menggunakan protokol Ethernet ya. Dari switch ke end user juga menggunakan Ethernet karena menggunakan kabel juga. Nah, ini perbedaan antara Ethernet, fungsi 802.11 wireless, point to point protokol dan high level data link protokol ya, dan frame relay. Ya, perbedaannya ini. Ini sudah praktis modul, sudah selesai ya ini. Oh, yang chapter ini sudah selesai. Baik teman-teman, ada pertanyaan untuk materi kita pada pagi hari ini? Jangan lupa untuk mengerjakan exam chapternya ya. Sudah saya buka ya exam chapternya. Nanti silakan dikerjakan ya. Anda bisa mengapply atau meretake itu 3 kali, diberikan kesempatan 3 kali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini.